Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim, masih dalam pembahasan bab yang kedua, yaitu bab tentang adab, dan juga kita masih melanjutkan pembahasan tentang adab dan akhlak terhadap pasangan suami istri. Dan kita akan menyempurnakan pembahasan hak-hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri. Berikutnya, di antara hak suami yang wajib ditunaikan oleh istri adalah tidak menyakiti suami, baik itu dengan perkataan, baik itu dengan tindakan, baik itu juga dengan isyarat-isyarat. Tidak menjelek-jelekkan suami, tidak mendoakan keburukan bagi suami, tidak mencelanya, tidak memakinya, dan semua bentuk-bentuk tindakan yang ini bisa menyakiti suami, baik itu pada fisiknya maupun pada hatinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tentunya hal ini adalah kezaliman. Bisa jadi seorang istri mungkin dia memiliki energi atau badan yang lebih besar daripada suaminya, sangat mungkin. Atau mungkin sang istri memiliki kemampuan bela diri yang tidak dimiliki oleh suaminya, sehingga bisa jadi dia menyakiti fisik suaminya, demikian. Ataupun kalau seandainya dia tidak mampu untuk melakukan hal tersebut, barangkali dia akan melakukan hal itu lewat tangan orang lain, dengan cara mungkin dia memerintahkan orang lain untuk menyakiti suaminya, atau barangkali menyewa orang lain untuk juga menyakiti suaminya, fisik suaminya. Namun yang sering kita dapatkan adalah seorang istri menyakiti suaminya lewat lisannya, dengan makiannya, dengan kata-kata yang kasar, dengan merendahkannya, dengan menjelek-jelekkannya, dengan menghibahinya, bahkan memfitnahnya, dan berbagai hal yang ini bisa
ya, membuat sang suami tersakiti. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah hal ini terlarang di dalam agama kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tu'zi imra'atun zawjaha fid dunya illa qalat zawjatuhu minal huril 'ain la tu'zihi qatalakillahu fa innama huwa dakhilun 'indaki yushiku an yufariqaki ilaina." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada seorang wanita yang menyakiti suaminya di dunia, melainkan istri suaminya tersebut yang berasal dari bidadari akan mengatakan, la tu'zihi qatalakillah, janganlah engkau sakiti dia, semoga Allah Subhanahu wa taala memerangimu, semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakanmu. Wah, luar biasa ini doanya, ya. Karena sesungguhnya fa innama huwa dakhilun indaki, sesungguhnya dia hanya menyusup masuk sebentar di sisimu. Yushiku an yufariqaki ilaina, hampir-hampir saja, sedikit lagi, ya, dia itu akan berpisah denganmu menuju kami. Masya Allah, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama adalah menunjukkan bahwa penghuni surga dari kalangan bidadari telah ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghuni surga dari kalangan bidadari, ya, itu telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan tentunya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, surga pun telah ada disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang taat kepadanya, bagi orang-orang yang berbuat soleh menyambut perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di beberapa ayat yang menunjukkan bahwa surga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 133, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah wahai para hamba Allah, bersegeralah menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang seluas langit dan bumi itu akan dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan u'iddat lil muttaqin dengan fiil madhi, yaitu sebuah perbuatan yang menunjukkan waktu yang telah berlalu. Allah Subhanahu wa taala u'iddat itu, yaitu surga dan ampunan itu sudah disiapkan lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwa memang surga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini, ya, telah disiapkan demikian dan telah ada. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, dan ternyata demikian pula Allah siapkan penghuninya, namun bukan dari kalangan manusia yang saat ini, ya, ada di dalamnya. Ternyata ada bidadari-bidadari yang saat ini menunggu para suami mereka dari penghuni-penghuni surga.
yang ada di dunia. Kita ulangi ya, bahwasanya para bidadari yang dia merupakan penghuni surga juga telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat ini. Yang menghuni surga namun bukan dari kalangan manusia, bukan dari kalangan penduduk dunia. Mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para laki-laki dari calon-calon penghuni surga dari penduduk dunia. Mereka menanti suami mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Faedah berikutnya adalah para suami dari bidadari tersebut itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kelak mereka ya akan memiliki pasangan-pasangan dari bidadari surga. Ya, tentunya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan penghuni surga. Ya. Namun nanti akan memasukinya. Nanti akan memasukinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan sebutkan dalil yang menunjukkan bahwa memang surga telah diciptakan, begitu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala penghuninya dari kalangan manusia yang kelak mereka akan memasukinya. Dalam hadis yang sahih disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, demikian pula penghuninya, dan menciptakan neraka begitu juga beserta dengan penghuninya. Yang para sahabat mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidakkah kita bersandar kepada takdir saja? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beramallah, karena sesungguhnya setiap orang itu akan dimudahkan terhadap apa yang dia menjadi tujuan diciptakan. Berikut lafadz hadisnya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, demikian pula Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor urut hadis 5794 dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min nafsin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nari wa illa wa qad katabat syaqiyatan aw sa'idatan qila afala nattakilu qala la i'malu wa la tattakilu fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li amali ahli sa'adati wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li amali ahli syaqawati."
Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada satu jiwa yang ditiupkan roh padanya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan tempat kembalinya dari surga maupun neraka. Dan tidaklah ada satu jiwa yang ditiupkan roh padanya kecuali telah ditetapkan waqad kutibat, telah ditetapkan syaqiyatan aw sa'idatan, ditetapkan dia menjadi orang yang celaka atau bahagia. Qila, para sahabat bertanya, ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala nattakilu, tidakkah kita bersandar saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala la, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. I'malu, beramalah kalian, wala tattakilu, janganlah kalian bersandar. Dilarang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bersandar kepada takdir. Dilarang karena kita tidak mengetahui takdir tersebut, maka beramal. Ya. Setiap jiwa tersebut akan dimudahkan, fa kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap jiwa itu akan dimudahkan untuk tujuan apa dia diciptakan. Apakah dia menjadi penghuni surga atau penghuni neraka? Apakah dia termasuk orang yang celaka atau bahagia? Kata Nabi SAW, amma ahlus sa'adati fayassaruna li'amali ahli sa'adati. Adapun orang yang bahagia, maka mereka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan orang yang bahagia. Wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li'amali ahli syaqawati. Adapun orang yang celaka, maka mereka dimudahkan untuk amalan orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita menjadi penghuni surga, menjadi orang yang bahagia, orang yang mendapatkan nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan kita sebagai penghuni neraka menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, faedah dari hadis yang kita telah sebutkan terkait dengan larangan untuk mencela, menyakiti suami. Dari hadis ini bisa kita ambil beberapa kesimpulan yang sudah kita sebutkan, di antaranya yaitu larangan menyakiti suami. Menyakiti suami. Seorang istri maka hendaklah ia menjaga lisannya. Seorang istri maka hendaklah dia menjaga perbuatannya agar ia tidak menyakiti suaminya. Ketahuilah bahwasanya bila suaminya termasuk penghuni surga, maka ketahuilah Allah telah tetapkan adanya bidadari-bidadari dari penghuni surga tersebut. Bidadari-bidadari surga yang mereka jumlahnya tidak satu, yang mereka ini jumlahnya tidak hanya satu. Nah, itu disebutkan ya oleh Nabi SAW dari perkataan bidadari tersebut dengan pernyataan mereka, fa innama huwa dakhilun indaki yusiku an yufariqaki ilaina. Sesungguhnya dia hanyalah menyusup, masuk sebentar di sisimu. Hampir-hampir saja sebentar lagi dia akan berpisah denganmu menuju kami. Kalimat kami di sini tentunya bukan hanya satu. Memang demikian, minimal bidadari yang akan Allah anugerahkan bagi penghuni surga yang laki-laki adalah minimalnya 2. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hati wahai para istri untuk menyakiti ya seorang suami yang beriman, yang bisa jadi
dia akan masuk ke dalam surga dan dia telah memiliki bidadari-bidadari dari surga yang kalau disakiti maka dia akan berdoa dengan doa yang merupakan doa keburukan untuk istrinya yang di dunia, ya. Bahkan dia larang dengan mengatakan la tu'dhihi, jangan kau sakiti dia. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Nah, doa bidadari ini adalah makhluk yang dia tidak berdosa. Ya, bidadari ini makhluk yang tidak berdosa. Dia berdoa, makhluk kalau berdoa dan dia tidak berdosa, maka ini sangat cepat makbul doanya. Maka berhati-hati. Itu seperti malaikat. Malaikat adalah makhluk yang tidak berdosa, yang kalau berdoa maka makbul doanya. Maka hati-hati wahai para istri menyakiti, ya, suami, ya, menyakiti suami. Demikian. Karena ancamannya adalah mendapatkan doa yang buruk dari bidadari surga yang itu kelak akan menjadi istrinya, ya. Istrinya, pasangannya di surga. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, bahwasanya hidup di dunia ini adalah sementara. Ya. Dengan ungkapan sang bidadari yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ma huwa dakhilun indaki yusiku an yufariqaki ilaina. Sesungguhnya dia hanyalah masuk menyusup di sisimu. Dakhil itu masuk cuma sebentar, menyusup. Ya. Yusiku, kalimat di sini juga menunjukkan ini sebentar. Yusiku, hampir-hampir saja. An yufariqaki ilaina, dia itu berpisah denganmu menuju kami. Dunia ini sementara dan itu sebentar para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Coba bayangkan di akhirat itu para bidadari, ya, tidaklah menunggu lama untuk menanti suaminya. Karena satu hari di akhirat itu 50.000 tahun hitungan di dunia. Kata Nabi SAW, fi yaumin kana miqdaruhu 50.000 sanatin. Di satu hari yang takarannya adalah 50.000 tahun, ya, dari hitungan dunia maksudnya, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, coba bayangkan saja para bidadari ini kalau dia menunggu sehari, maka itu telah berlalu untuk hitungan dunia itu 50.000 tahun. Baginya sehari itu tidaklah lama, ya. Maka pantaslah bidadari itu mengatakan yusiku an yufariqaki ilaina. Hampir-hampir saja dia itu berpisah, ya. Berpisah denganmu menuju kami, ya. Kalimat yang menunjukkan tidak lama, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya, ya, kita jika memahami bahwa ternyata hitungan hari-hari di akhirat sana yang begitu hitungan satu harinya itu 50.000 tahun, berarti kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Lalu mengapa setelah kita menyadari bahwasanya kehidupan kita yang sebentar di akhirat ini kita gadaikan, ya, untuk kita bersenang-senang, hidup dalam kemaksiatan, hidup dalam kedurhakaan, hidup di dalam kemurkaan Allah sang pencipta jagat raya alam semesta, yang ternyata hidup ini sebentar di dunia, namun kita akan dapatkan balasan yang begitu lama di akhirat. Tidakkah kita berpikir wahai para hamba Allah rahimani rahimakumullah, yang hidup sebentar di dunia ini ternyata kalaulah, ya, kita salah di dalam mempersiapkan bekalnya, ini akan membuat kita akan celaka selamanya.
Bila kita diberi jatah oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun, tapi jarang di antara kita yang punya jatah hidup 100 tahun. Bila dibandingkan dengan 50.000 tahun, maka itu tidak ada 1 jamnya bila 1 hari itu 24 jam. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. 1 hari apabila 24 jam, ya, maka 1 harinya di dunia itu adalah 50.000 tahun. Berarti kita bagi 50.000 tahun dibagi 24. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kalau jatah seseorang itu hanya 100 tahun hidupnya, maka dia hidupnya kurang dari 1 jam untuk ukuran akhirat. Apakah kita akan menggadaikan kebahagiaan akhirat kita yang kekal abadi selamanya dengan kehidupan yang tidak ada 1 jam dari hitungan akhirat tersebut, dengan bermaksiat di dunia, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat murka Allah Azza wa Jalla, membuat marah Sang Pencipta jagat raya? Berfikirlah wahai manusia, jangan kita gadaikan kebahagiaan kita yang kekal abadi selamanya di akhirat sana dengan kehidupan yang sebentar ini. Ya, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian. Baik, kita kembali kepada tema, ya, tema kita pembahasan ini, hak seorang suami yang wajib ditunaikan istri, wahai para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya, adalah tidak menyakiti suami. Tidak menyakiti suami. Ya. Tidak menyakiti suami dengan lisannya, tidak menyakiti suami dengan fisiknya, atau tidak menyakiti suami dengan isyarat-isyarat yang dilakukannya. Juga tidak menyakiti suami ketika tidak ada di hadapannya. Yang sangat bisa dia menjelek-jelekkan, ya, menjatuhkan nama baik, memfitnah dan seterusnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, hati-hati, karena bila dia seorang mukmin, yang seorang mukmin itu ada potensi untuk masuk surga, maka dia punya istri kelak di akhirat yang saat ini telah ada, ya, yang menantinya, yang kalau disakiti si suami ini, maka istrinya dari bidadari di surga, maka akan mendoakan keburukan bagi istri yang di dunia. Qatalakillah, semoga Allah membinasakanmu. Lihat, doa bidadari yang tentunya makbul insyaallah taala karena dia tak berdosa. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini sedikit materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan hak suami yang wajib ditunaikan para istri. Baik para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita buka saja sesi soal jawab bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin interaktif, berinteraksi, bertanya langsung lewat telepon, maka kita buka sesi soal jawab. Silahkan hubungi nomor 0812 12 12 8834. 0812 12 12 8834. Silakan, ya, bertanya langsung. Sambil menanti ada pertanyaan lewat telepon, kita akan menjawab pertanyaan berikut ini. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya, apakah menyentuh kemaluan itu termasuk pembatal wudu? Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama mereka berbeda pendapat. Para ulama mereka berbeda pendapat tentang batalnya wudu dengan persentuhan pada kemaluan, tangan yang menyentuh kemaluan. Satu pendapat mengatakan bahwasanya batal wudu karena persentuhan, ya, tangan dengan kemaluan. Yang mendasari
ya pendapat ini dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Demikian. Hadisnya sahih. Sementara pendapat yang lain, pendapat ulama yang lain mengatakan bahwasanya tidak batal wudu. Persentuhan tangan dengan kemaluan itu tidak membatalkan wudu sama sekali. Kalau tadi sama sekali batal wudu, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua tidak batal wudu sama sekali. Ya. Pendapat ini ya didasari dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu dia bertanya tentang seseorang yang dia telah berwudu lalu menyentuh kemaluannya dalam kondisi sholat. Apakah batal wudunya? Maka Rasul mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya, wa hal huwa illa bud'atun minhu. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kemaluannya itu melainkan merupakan salah satu dari anggota badan miliknya. Maksudnya sebagaimana menyentuh ya anggota badan yang lainnya, tangan menyentuh hidung, tangan menyentuh ya kaki, tangan menyentuh telinga, itu tidak batal wudu, maka sama seperti tangan menyentuh kemaluan, seperti itu. Ini dalil yang dijadikan pendapat kedua untuk melandasi pendapatnya, tidak batal wudu. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang saya condong kepada pendapat ini, yaitu pendapat yang mengkompromikan kedua dalil tersebut. Ya. Saya condong ya dikompromikan karena keduanya adalah dalil yang sahih ya dari Nabi SAW. Maka ada beberapa bentuk pengkompromian. Yang pertama adalah dipahami bahwa perintah dalam hadis yang pertama itu adalah perintah anjuran. Yang aslinya memang persentuhan tersebut tidaklah membatalkan. Ya, demikian. Ya. Jadi ketika Nabi SAW memerintahkan, ya, man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa saja yang menyentuh kemaluannya maka berwudu. Memang hukum asal perintah adalah wajib. Al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah adalah wajib. Namun ternyata ada dalil yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada anjuran sunnat, yaitu dalil hadis yang kedua, bahwasanya menyentuh kemaluan ya itu tidak membatalkan wudu, itu hanyalah anggota tubuh dari orang yang menyentuhnya, seperti anggota tubuh yang lainnya, tidak batal. Nah seperti itu. Jadi sesungguhnya persentuhan kemaluan dengan tangan sesungguhnya aslinya tidaklah membatalkan wudu. Ya, hanya saja ketika menyentuhnya dianjurkan untuk berwudu. Jadi perintah dalam hadis man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa saja yang menyentuh kemaluan maka berwudulah, ini adalah perintah anjuran bukan perintah wajib. Baik, ada bentuk ya yang kedua adalah bentuk kompromi yang kedua antara dua hadis tersebut. Dipahami bahwasanya hadis yang pertama dengan hadis yang kedua tidaklah bertentangan. Hadis yang pertama ketika Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu adalah perintah ya berwudu ketika menyentuh kemaluan ini atas dasar syahwat yang dia berpotensi untuk ya memunculkan hadas, yaitu keluarnya madhi. Karena tentunya ketika ya menyentuh kemaluan dengan syahwat maka ini akan ya kemaluan itu mendapatkan rangsangan. Nah ini akan potensi memunculkan keluarnya madhi dan itu menyebabkan hadas. Sehingga Nabi SAW memerintahkan ya untuk berwudu ketika menyentuh kemaluan dengan syahwat. Jadi hadis yang pertama itu menyentuh dengan sentuhan yang tidak biasa, yaitu sentuhan dengan syahwat. Adapun hadis yang kedua adalah persentuhan yang tidak mengandung syahwat sehingga tidak perlu untuk berwudu. Demikian ketika menyentuhnya, wallahu taala alam. Ini pendapat yang ketiga, pendapat yang kuat yang saya condong kepada pendapat tersebut, yaitu
pendapat yang mengkompromikan dalil-dalil yang ada. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk dalam sholat dan bisa merasakan nikmat dalam beribadah? Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhusyuan kepada kita di dalam sholat dan ibadah kita. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, nikmat kepada kita ketika beribadah itu mendapatkan kelezatan. Demikian. Di antara hal yang membantu seseorang hamba untuk dia merasakan nikmat dan lezat, ya, khusyuk di dalam ibadah adalah ketika dia beribadah dia atas dasar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ibadah itu dijadikan bagi dirinya sebagai sarana untuk dia berinteraksi dengan zat yang dia cinta. Satu ilustrasi, dan ini realita, bahwasanya seseorang yang jatuh cinta kepada pasangan syar'inya, maka ketika dia berhubungan dengannya, dia dapatkan kelezatan. Baik itu berhubungan dengan telepon-teleponan, berhubungan dengan pembicaraan, sampai pun ya hubungan badan. Nah, ya, yang jelas berhubungan dengan orang yang dia cinta, maka ini memunculkan kelezatan, kenikmatan, ya, seperti itu. Karena dia berhubungannya dengan dasar cinta. Ya. Nah, ini satu yang logis, karena memang Allah ciptakan hati kita demikian. Maka bila kita ingin mendapatkan kelezatan dan kenikmatan serta kekhusyuan di dalam ibadah kepada Allah, maka dasari ibadah itu dengan cinta. Cinta kepada Allah. Hadirkan cinta kepada Allah. Bagaimana menghadirkan cinta kepada Allah? Ya, hadirkan bahwasanya, pahami dalam hati kita bahwa segala sesuatu kebaikan yang Allah berikan ini memang datang darinya. Semuanya datang darinya. Yang kita tak pernah meminta tapi dia memberikannya. Yang hati kita sesungguhnya itu membutuhkannya. Membutuhkan kasih sayangnya. Kesadaran dalam hati kita bahwa semua kebaikan datang dari Allah, bahwasanya ternyata dia adalah zat yang banyak jasanya kepada kita, bahkan semua kebaikan yang telah kita rasakan itu memang semuanya berasal darinya, maka ini akan memunculkan cinta kepadanya, ya, demikian. Dan ketika itu mendorong kita untuk semangat beribadah. Karena dengan beribadah kita akan berinteraksi, berhubungan dengan zat yang kita cinta. Maka ketika berhubungan dengan zat yang kita cinta dengan ibadah, dia mendapatkan kelezatan dan kenikmatan seperti itu. Namun iringi juga dalam ibadah itu dua hal yang lainnya, yaitu rasa takut kepada Allah. Begitu juga sekaligus rasa harap kepada Allah. Takut kepada Allah, Allah akan menyiksa bila kita tidak beribadah kepadanya. Apabila kita mengabaikan tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba menyembahnya. Kemudian berikutnya kita berharap kepada Allah agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita, menambahkan kasih sayang kepada kita dengan ibadah yang kita lakukan. Dengan itu kita akan mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Hal berikutnya yang juga bisa menambahkan kekhusyuan dan kelezatan adalah memahami bacaan-bacaan dalam sholat kita. Ya, seperti itu. Ya. Nah, tentunya ini bagi orang yang dia mempelajari satu persatu bacaan-bacaan sholat tersebut dan berusaha untuk memahami maknanya. Demikian. Ya. Kemudian hal berikutnya yang bisa menambah kekhusyuan dalam ibadah sholat kita adalah kita memiliki, ya, ihsan di dalam ibadah. Yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang ihsan, mal ihsan, ya, atau fa akhbirni 'anil ihsan, kabarkan kepadaku tentang ihsan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, bila kau tak mampu melihatnya maka Allah melihatmu.
yaitu menghadirkan perasaan bahwa kita ini sedang beribadah di hadapan Allah. Jadi ketika kita sholat, kita sesungguhnya sedang menghadap Allah. Wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin. Berdiri di hadapan Allah dalam kondisi tenang, karena memang kita berada di hadapan Allah ketika kita beribadah sholat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kalau tak bisa juga untuk menghadirkan perasaan seperti ini, maka yakini dan pastikan bahwasanya memang Allah memperhatikan kita, melihat kita, mengawasi kita. Demikian. Maka dengan demikian kita akan khusyuk, ya, mendapatkan kenikmatan karena zat yang kita cinta sedang memperhatikan kita. Semoga Allah memberikan kekhusyuan, kelezatan dalam ibadah dan kenikmatan di dalam menghambakan diri kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya. Ustadz, hubungan saya dengan suami mulai hambar. Kami beda frekuensi. Seolah-olah ngobrol harus berisi pujian-pujian saja. Padahal waktu luas, tapi mau diskusi perihal rumah tangga atau agama nggak nyambung. Dan suami seperti nggak nyaman dengan topiknya. Apa yang harus Ana lakukan sebagai istri? Biidznillah, saya masih proses ngajak suami ngaji. Sudah 1 tahun ini beliau kenal manhaj salaf, alhamdulillah. Awal-awal beliau semangat, sekarang kendor lagi. Kalau di setel kajian baru beberapa menit saja sudah tidur. Kalau diingatkan secara langsung suka tersinggung. Saya berusaha sabar, ya, menunggu taufik dan pertolongan dari Allah. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullahu khaira untuk Ustadz dan seluruh tim. Wa barakallahu fiik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan untuk sang penanya beserta dengan suaminya, begitu juga keluarga dan anak keturunan mereka. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita, ya. Amin ya mujibas sa'ilin. Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah, memang hal-hal seperti ini terkadang terjadi dalam rumah tangga, ya. Ada masa naiknya, ada masa turunnya, demikian, ya. Pribadi-pribadi sebabnya karena pribadi-pribadi memang naik, ya, turun naik imannya. Yazidu wa yanqus, ya. Naik dan turun. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Tapi perlu diketahui bahwasanya naik dan turunnya itu sebabnya karena ketaatan. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Yazidu bit ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Bertambah iman itu, naik dia, ya, karena ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan dia berkurang, kendor karena kemaksiatan. Bisa jadi memang karena kemaksiatan suami, bisa jadi juga kemaksiatan istri, demikian. Oleh karenanya apa yang dilakukan? Banyak istighfar kepada Allah, ya. Jangan merasa bersih dari dosa, tapi jadilah orang yang membersihkan dosa. Jadilah orang yang membersihkan dosa, jangan merasa bersih dari dosa, ya. Orang yang bersih dari dosa, maka dia enggan dia untuk beristighfar mohon ampun kepada Allah. Bahkan dia merasa perbuatannya selalu benar-benar saja. Tapi orang yang membersihkan dosa adalah orang yang menyadari dia bersalah dan melakukan dosa, maka senantiasa dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Demikian, mohon ampun kepada Allah, istighfar kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Demikian seterusnya, ya, istighfar kepada Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berdoa kepada Allah untuk hidayah bagi diri dan suami. Minta hidayah itu kepada Allah untuk diri sendiri dan suami. Demikian. Seperti itu. Dan jangan lupakan juga orang tua dan anak-anak yang ada. Ya, demikian. Kalau bisa juga keluarga yang lainnya seperti saudara-saudara.
Demikian, ya. Berdoa, minta kepada Allah hidayah tersebut untuk diri sendiri dan suami karena dia adalah orang yang dekat, begitu juga orang tua, ya. Kemudian adalah keluarga, anak-anak dan saudara-saudara, demikian seterusnya. Kemudian yang ketiga, ya, suami diajak, ya, untuk kajian, dipaksa kajian, paling setidaknya dirayu untuk kajian, datang ke kajian, karena kajian ini dengan hadir di kajian tersebut ini akan memompa, ya, usaha yang dilakukan dengan keluar rumah, ya, naik kendaraan, ya, atau berjalan kaki bila dekat, berjalan kaki bila dekat, maka ini usaha yang Allah akan lihat, ya, Allah akan lihat. Siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah, maka Allah akan berikan petunjuk, ya, kepada hidayah tersebut. Demikian. Maka setidaknya coba sepekan sekali setidaknya untuk hadir di kajian ilmu. Dan alhamdulillah, ya. Ya sekarang sudah mulai longgar, ya. Masa pandemi sepertinya insyaallah taala akan berakhir, ya. Demikian. Dan Indonesia insyaallah taala sudah mulai longgar kembali, ya. Kajian-kajian sudah mulai marak kembali. Maka coba hadir, ya. Karena Allah SWT akan memberikan, ya, petunjuk hidayah kepada jalannya bagi orang yang dia bersungguh-sungguh. Demikian. Nah, di antara bentuk kesungguhan tersebut adalah dengan menghadiri kajian. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan usaha ini akan dilihat oleh Allah, lalu Allah akan memberikan hidayah kepada suami pula. Demikian, seperti itu. Nah, ya. Baik, berikutnya adalah lakukan hal yang sifatnya variatif, ya, variatif. Jangan kaku, jangan monoton, demikian. Tapi variatif. Ya, sesekali mungkin jajan makan di luar, ya, bila memiliki kelebihan rezeki, ya. Sesekali juga coba berkunjung kepada orang-orang miskin atau orang-orang yang menjadi keluarga, ya, keluarga dari salah satu dari mereka, baik itu keluarga istri, keluarga suami, berkunjung kepada mereka, itu variatif, ya. Kebersamaan dalam ketaatan, diantaranya silaturahim, ya, kepada keluarga, terkadang keluarga suami, terkadang keluarga istri, demikian. Dan memberi, ya, memberi apa? Memberi hadiah kepada mereka. Bahkan bila miskin maka diberikan sedekah kepada mereka, seperti itu. Demikian, ya. Nah, coba dibangkitkan ketaatan, ya, yang sifatnya memang tidak monoton, ya, dia sifatnya variatif, demikian, ya. Begitu juga maaf, ya, dalam hubungan badan, variatif, jangan monoton, ya, seperti itu juga. Lakukan dengan variatif, ya, maka insya Allah taala tidak akan bosan, tidak akan hambar, demikian. Hambar itu karena bosan. Nah, seperti itu, ya, ada kebosanan. Hidup ini, di dunia ini memang Allah jadikan ada satu hal, yaitu bosan. Yang ini tidak akan ada di surga, demikian, bosan ini, ya. Namun ini hanya ada di dunia, sifat bosan ini, demikian. Maka, ya, dimaklumi kebosanan tersebut, maka harus lakukan variasi, ya. Demikian, ibadah pun variasi, ya, ketika berinteraksi dengan suami pun dengan variasi, demikian. Nah, seperti itu. Nah, coba juga buat, ya, mungkin buat makanan yang disukai oleh suami dengan bentuk variasi. Nah, seperti itu, ya. Demikian, wallahu taala alam. Semoga ini bermanfaat, ya. Ada pertanyaan, assalamualaikum Ustaz, apabila seorang suami saat marah mendiamkan istri, istri pun meminta maaf kepadanya, tapi saat istri minta maaf dengan tulus, suami semakin marah dan pernah mengancam mentalak apabila dekat-dekat mengganggu dia. Akhirnya sekarang istri pun udah tak lagi meminta maaf, karena apabila minta maaf suami semakin menjadi-jadi marahnya. Istri pun mendiamkan
suami seolah-olah tak terjadi apa-apa. Apakah istri salah bersikap demikian, Ustaz? Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu diketahui wahai para istri bahwasanya terkadang ada tipe suami yang dia bila marah memang meledak-ledak. Ya, dia itu akan mengungkapkan, akan melampiaskan. Dan oleh karenanya jangan meminta maaf dalam kondisi dia marah. Jadi menunda meminta maaf, bukan sama sekali mendiamkan tidak minta maaf, itu kekeliruan. Ya tentunya bila ada kesalahan, maka meminta maaf, baik itu suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, tetap harus minta maaf. Ya, meminta maaf, demikian. Seperti itu. Dan kita sebagai pasangan hidupnya harus memberikan maaf, apalagi ketika dia minta maaf. Ya. Lebih-lebih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ya, wa ma zadallahu abdan bi'afin illa izza. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan kepada seorang hamba dengan sifat pemaafnya kecuali kemuliaan baginya. Maka kalau ingin mulia di sisi Allah dan di sisi manusia, maka maafkan. Ya, lebih-lebih ketika minta maaf. Dan lebih-lebih ini pasangan hidup kita yang kita cintai, demikian ya. Hanya saja kita punya trik ketika kita minta maaf, bukan memberi maaf ya. Ketika kita minta maaf, jangan minta maaf dalam kondisi dia marah. Nah, oleh karenanya tunda dulu untuk minta maaf. Ya, kalau kita bersalah, maka coba ditunda. Didiamkan dulu sampai reda marahnya. Sampai berangsur-angsur reda, demikian ya. Apakah mendiamkan tanpa aksi apapun? Maksud diam di sini adalah bukan tanpa aksi. Diam itu adalah tidak mengajaknya berbicara. Karena memang demikian, ya. Nabi pun ketika Nabi SAW marah, beliau diam. Seperti itu. Baik ya, oleh karenanya coba diam. Ya, seperti itu. Namun lakukan hal-hal yang barangkali ini akan memunculkan ya empati suami dengan cara contohnya ya memberikan apa yang disukai oleh suami tapi dengan cara diam. Kalau bahasa orang sekarang cinta dalam diam. Nah, begitu ya. Jadi memberikan apa yang menjadi kebutuhan suami. Kalau waktunya makan diberikan makan, bukan didiamkan terus nggak makan-makan, tapi diberikan. Waktunya contohnya ketika pas dia marah, saat dia marah itu dia hendak pergi bekerja. Maka siapkan pakaian, siapkan makan, siapkan mungkin apa saja yang akan dibawanya, demikian. Begitu juga ketika marahnya ketika pulang, maka siapkan makannya, tapi tanpa berbicara, demikian. Nah, apabila telah reda, menunggu waktu reda, ya, itu bisa dilakukan hal yang tadi. Nah, setelah reda, dipastikan reda, maka barulah minta maaf, demikian. Nah, seperti itu ya, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan kajian kita pada pertemuan kali ini. Karena telah masuk waktu sholat duhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Pertanyaan-pertanyaan telah masuk. Ya mohon maaf belum bisa dijawab untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan dan kesalahan maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman seluruhnya. Mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di lahan tersebut akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana kita sekitar 3,1 sekian miliar rupiah, masih banyak, dan Anda punya kesempatan untuk memiliki aset akhirat yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya, yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita dalam kondisi kita masih hidup ataupun telah wafat, di mana tak ada lagi ya kita bisa untuk beramal. Demikian, silahkan salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening berikut ini: Bank Syariah Indonesia atau Bank Syariah Mandiri di nomor 7127488555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan Anda bisa melihat informasi ini di layar kaca Anda. Semoga bermanfaat.
Mohon maaf atas segala kekurangan kita. Ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.